Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tidak hanya tersusun dari petak kota, gerak peran manusia. Pemuda hari ini harus turun tangan menjawab tantangan menyiapkan masa depan. Bukan hanya memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Salam juang kader bangsa, salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri serta Panitia LKTI ANFK IP Unila 2021 serta seluruh hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, dorongan kota untuk semakin maju membawa dampak buruk bagi kondisi fisik kota dan lingkungan. Salah satunya adalah banjir. Banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjirop yang disebabkan karena pengambilan air tanah secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan pengisian kembali air tanah, sehingga menyebabkan amblesnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Akibat dari turunnya permukaan tanah dan tinggi permukaan air laut yang melebihi permukaan tanah, menyebabkan banjir pasang air laut atau lebih dikenal dengan banjirop. Di mana pada saat banjir, kebutuhan air bersih menjadi salah satu pemenuhan yang harus dilakukan. Sehingga perlu adanya sebuah solusi untuk memanfaatkan kembali airop. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro dengan saya, Husna Latifatul Karimah, dan dua rekan saya, Gita Putri dan Nur Hidayat, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul We Purity, inovasi teknologi pemurni air berbasis membran reverse osmosis, solusi pemenuhan air bersih untuk air wudhu dari banjirop. We Purity ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memurnikan air banjirop menjadi air layak pakai yang suci serta dapat digunakan untuk berwudu. We Purity ini menggunakan media membran reverse osmosis yang dalam pemurniannya sehingga memiliki banyak keunggulan. Membran yang digunakan pada alat We Purity ini menggunakan membran jenis hollow fiber yang terbuat dari botol limbah plastik PET yang dimodifikasi dengan limbah silika geothermal. Sehingga penggunaan limbah botol plastik PET tersebut dapat menekan biaya produksi serta mengatasi terkait permasalahan limbah botol plastik PET yang setiap tahun semakin meningkat. Selain itu, kami telah merancang tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menunjang uji coba alat yang kami ciptakan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama dimulai dari survei dan analisa awal air hingga bermuara pada uji karakteristik air untuk menentukan kualitas air olahan We Purity. Dan inilah merupakan gambaran teknologi yang diterapkan pada alat We Purity. Alat ini memiliki dua buah tandon air yang berfungsi sebagai penampung air, penampung bak air yang sudah siap pakai maupun air yang masih perlu untuk diproses. Prosesnya ialah air mula-mula masuk terlebih dahulu ke tangki penampung air tanah, lalu menuju ke tempat treatment awal untuk disaring zat-zat pengotornya. Tempat treatment awal ini terdiri atas 4 lapis. Yang pertama ada lapisan pasir, yang kedua ada lapisan icuk, kemudian ada lapisan arang dan lapisan kerikil. Treatment awal ini perlu diterapkan agar kerja membran tidak terlalu berat dan membran bisa berumur lebih lama. Setelah dari tempat treatment awal ini, maka air akan menuju ke membran reverse osmosis. Dengan sistem membran reverse osmosis ini diharapkan air bisa menjadi sangat jernih dan bebas dari bakteri, zat pengotor maupun garam-garam. Air yang sudah keluar dari membran ini akan ditampung ke tangki penampung, sehingga air yang ada di tangki penampung ini merupakan air yang siap dipakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk untuk berwudu. Selanjutnya adalah tahapan proses filtrasi dengan reverse osmosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pre-treatment. Pre-treatment ini pada tahap ini air umpan disesuaikan dengan membran dengan cara memisahkan padatan tersuspensi, menyesuaikan pH-nya, dan menambahkan inhibitor untuk mengontrol scaling yang dapat disebabkan oleh senyawa tertentu, termasuk kalsium sulfat. Kemudian yang kedua ada pressurization. Pada tahap ini, pompa akan meningkatkan tekanan dari umpan yang sudah melalui proses pretreatment hingga tekanan operasi sesuai dengan membran. Kemudian yang ketiga ada separation. Pada tahap ini, membran semi-permeable akan menghalangi aliran partikel tersebut. Sementara membran lain akan memperbolehkan air untuk terfiltrasi melewatinya. Efek permeabilitas pada membran ini akan menyebabkan terdapatnya dua aliran, yaitu aliran produk air bersih dan aliran brine terkonsentrasi. Dan yang terakhir ada stabilization. Pada tahap ini, air produk hasil pemisahan dengan membran biasanya membutuhkan penyesuaian pH sebelum dialirkan ke sistem distribusi untuk dapat digunakan sebagai air bersih. Proses produksi mengalir ini melalui kolom aerasi di mana
pH akan ditingkatkan dari sekitar 5 hingga mendekati 7. Sesungguhnya, air yang ada di dunia ini merupakan air suci dan mensucikan, termasuk air laut. Namun, pada kondisi banjirop, air laut telah berubah salah satu sifatnya, baik dari rasa, bau, ataupun warnanya, sehingga air tersebut bisa berubah menjadi air yang najis. Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut. Sesungguhnya, air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu pun, selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Oleh karena itu, air laut yang awalnya suci dan dapat digunakan untuk berwudu, ketika menjadi banjirop, air banjirop akan berubah menjadi air yang najis dan tidak dapat digunakan sebagai air wudu. Dengan adanya filter pada perancangan desain alat ini, maka dapat menjadikan air pada banjirop ini yang semulanya najis bisa menjadi air yang suci dan mensucikan serta aman digunakan, termasuk untuk berwudu. Dan berikut ini merupakan spesifikasi alat Wipurti yang kami ciptakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, dapat dilihat perbedaannya antara air sebelum diolah dengan air yang sudah diolah menggunakan teknologi Wipurti, di mana hasil olahan Wipurti ini bisa menjadi lebih jernih dan lebih bersih jika dibandingkan dengan air sebelum diolah. Hasil olahan dari Wipurti ini selanjutnya kami juga akan melakukan uji analisa dan didapatkan hasil bahwasanya karakteristik air dari hasil Wipurti ini telah memenuhi syarat Permenkes RI tahun 1990 untuk kategori air bersih, sehingga dapat digunakan untuk berwudu. Dan inilah keunggulan yang dimiliki oleh Wipurti. Keunggulan yang pertama yaitu pengoperasiannya yang tanpa instalasi penambah uap, mudah dalam memperbesar kapasitas. Treatment awal membuat kerja membran lebih ringan, air yang dihasilkan menjadi sangat jernih, serta pengoperasian alatnya yang sangat mudah. Selanjutnya, berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan, biaya pembuatan Wipurti ini hanya sebesar 3,8 juta rupiah, sedangkan untuk spesifikasi alat di pasaran dengan spesifikasi yang sama membutuhkan harga yang lebih mahal, yaitu 53 juta rupiah. Sehingga apabila dibandingkan, maka alat Wipurti ini memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan alat lainnya. Selanjutnya, kami juga akan mendaftarkan karya kami ini ke Startup Inovasi Indonesia, karena sesungguhnya dalam mengembangkan sebuah produk maka dibutuhkan modal, di mana pada startup ini kami juga akan mendaftarkannya untuk mendirikan sebuah startup di bidang pemurnian air, sehingga alat pemurnian air yang kami ciptakan sebagai air wudhu ini dapat diterapkan secara langsung di lapangan dengan skala yang lebih besar. Berdasarkan pemaparan yang telah kami lakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwasanya Wipurti ini dilengkapi dengan filtrasi reverse osmosis sehingga dapat memurnikan air banjirop menjadi air bersih yang suci dan dapat digunakan sebagai air wudhu. Dengan adanya treatment awal, maka akan memperpanjang usia membran, dan air hasil filtrasi ini telah memenuhi standar karakteristik Permenkes tahun 1990. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semua, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya roda penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi penerus bangsa. Kita ini bukan generasi penerus bangsa, tapi kita ini generasi perubahan bangsa. Mari, kita sebagai generasi perubahan bangsa, jangan biarkan karya kita mati hanya sebatas karya tulis saja. Karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.